Perkenalkan, nama saya Nela Mirani dengan NIM 0811-1282-025037. Saya dari kelas A pemrograman komputer, saya jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan sebuah program, yaitu buatlah program prosedur rekursif, mana di dalamnya itu Fibonacci, pangkat, dan faktorial. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah program, yang mana programnya itu sudah saya siapkan, yang mana itu ada file header. Yang file headernya itu ada include stream, yang mana dari file header include stream ini kita dapat menggunakan fungsi-fungsi seperti cin, cout, dan endline. Nah, di sini ada include math. Kita dalam program ini akan menggunakan perhitungan matematika seperti perkalian dan penjumlahan, sehingga kita membutuhkan file header include math ini. Nah, di sini ada using namespace, ada integer real sum, terus ada void factorial dengan integer x. Nah, dari void factorial ini kita membuat sebuah if atau pengkondisian di mana x apakah sama dengan 1, maka dia akan result sama dengan x. Dan else, bila kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek ke else, yang mana else ini dia akan memproses itu faktorial x min 1. Itu sehingga nilai result itu sama dengan result kali x. Nah, ini akhir dari void factorial, terus ini ada void Fibonacci integer n. Nah, dari void Fibonacci ini itu ada integer x, y, dan z, dan i. Nah, nilai dari x itu dideklarasikan dengan nilai 0 untuk nilai awal, y dengan 1, x dengan 0. Dan i ini nanti dia akan digunakan dalam perulangan di bagian bawah nanti yang dijelaskan. Ini sini i digunakan dalam perulangan ini, di mana perulangan ini for i sama dengan 1, i kurang dari n, dan dengan i plus plus. Nah, dari perulangan ini dia akan mencetak nilai x-nya, di mana nilai x awalnya yaitu adalah 0, berarti nanti dia akan mencetak nilai 0 untuk terlebih dahulu. Dengan ini kita buat spasinya, lalu nilai x ini didapat dari penjumlahan x dan y, sedangkan nilai x-nya itu sama dengan y, dengan nilai y sama dengan x. Nah, dari perulangan ini ya naik lagi ke i plus plus, lanjut terus sampai dengan sebanyak nilai n yang diinputkan nanti. Terus setelah perulangan selesai, dia akan memproses n, yang mana akhir dari void Fibonacci ini sendiri. Lalu sini ada void pangkat, yang mana itu ada integer a dan integer b. Void pangkat ini dia ada variabel i dan hasil, yang mana hasil itu dideklarasikan dengan nilai awalnya itu 1. Nah, lalu sini ada perulangan, di mana i sama dengan 1, dan i kurang dari sama dengan b, dan i plus plus. Nah, dari perulangan itu dia akan memproses hasil, itu hasil dikali dengan a. Hasil awal itu kan 1. Nah, 1 dikali dengan a. A itu nanti diinputkan di bagian bawah, nanti dijelaskan lagi. Nah, setelah perulangan selesai, dia akan melakukan perulangan sebanyak b. B nanti juga akan diinputkan di bagian bawah nanti.
Nah, setelah perulangan dia akan mencetakkan hasilnya, yang mana itu sini ada cout, hasil ini memanggil variabel atau memanggil nilai A dengan menuliskan variabel. Sini kata pangkat dia akan keluar di monitor nanti. Dan ini B, ini memanggil variabel B adalah ini hasil. Hasil ini didapat dari perulangan ini tadi. Dia akan mencetak nilai hasil yang terakhir dari perulangan, yang mana itu sebelum nilai itu lebih dari B. Berarti nilai itu ketika dengan nilai itu ketika sama dengan B, maka dia akan berhenti. Dia masih tetap lanjut. Nah, itu nilai hasil yang terakhir. Dia akan tercetak di sini. Setelah itu ada integer main, yang mana ini merupakan variabel utama. Nah, lalu ada buka kurung while. Sini kita deklarasiin dulu variabel-variabel yang akan digunakan di program ini nanti. Ini dibuat sekaligus. Nah, sini ada A, B, N, dan I. Nah, N di sini variabel-variabel di sini dia menggunakan tipe data integer. Nah, program yang pertama yaitu ada program menghitung faktorial. Nah, pada program faktorial ini sini ada cout, masukkan bilangan. Ini nanti akan muncul di monitor. Dia akan minta kita untuk memasukkan bilangan, yang mana bilangan itu nanti akan tersimpan di variabel n. Nah, setelah itu komputer akan memproses yaitu faktorial n, di mana dia akan memanggil faktorial n yang ada di atas sini tadi. Ini. N itu nanti dia akan berubah jadi x ketika masuk di sini, jadi integer x, berarti dia nanti sama ketika kita masukkan n-nya itu nilai 5, berarti sini nanti integer 5. Nah, dia akan mengecek ini nanti. Nah, setelah dicek ketemu hasilnya, maka dia akan cout faktorial. Nah, di sini pada bagian akhir ini dia akan memanggil hasil dari result itu tadi. Setelah dia selesai ini, kita enter, dia akan muncul ini. Program deret Fibonacci dia langsung. Pada program deret Fibonacci ini kita diminta untuk memasukkan banyaknya deret yang kita minta. Nah, banyaknya deret itu nanti dia akan tersimpan di variabel n. Nah, variabel n di sini berbeda dengan variabel yang di faktorial. Nah, variabel n di Fibonacci ini dia akan dibawa ke Fibonacci n yang ada di sini. Di void Fibonacci n integer n ini. Dia akan mengecek di sini, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, dia dimulai dari I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. Misalnya kita masukkan 5, N-nya, I itu kan dicek apakah kurang dari sama dengan 5, iya. Maka dia akan memproses nilai ini. Berulang terus sampai dia I-nya itu bernilai 5. Ketika I-nya bernilai 6, berarti dia akan berhenti. Dan dia langsung ke N. Nah, di sini untuk pencetakannya kan dia ada di sini. Dia akan mencetak nilai X. Setiap ini kan X pertama itu 0. Dia dideklarasikan dulu. Nah, sini nilai X-nya diganti dengan Y. Terus nilai Y-nya diganti dengan Z. Terus dia akan memproses I++. Lanjut terus kayak gitu sampai bawah. Sampai I-nya sama dengan 5. Kalau kita masukin nilai N-nya 5. Setelah itu, setelah yang program deret Fibonacci-nya selesai, dia akan otomatis melanjutkan ke program pangkat. Yang mana program pangkat ini kita diminta untuk memasukkan bilangan bulat, yang mana bilangan bulat itu akan dipangkatkan nantinya, yang akan tersimpan di variabel A. Dan sedangkan kita diminta untuk memasukkan bilangan pangkat ini, dia akan
bilangan yang menjadi pangkatnya nanti. Nah, dia tuh tersimpan di variabel B. Nah, setelah kita menginputkan ini, dia nilai A dan B itu akan dibawa ke pangkat AB yang void ini tadi. Itu jadi integer A, integer B. Void pangkat integer A, integer B. Nah, di sini dia udah dideklarasi ini. Seperti yang saya jelasin tadi tuh. Dia akan melakukan perulangan, terus mencetak nilai hasilnya. Nah, terus karena ini dia dalam perulangan sampai dengan nilai I-nya itu kurang lebih sama dengan B. Kalau udah lebih ya dia berhenti. Dia nggak akan melakukan hasil ini lagi. Nah, di sini dari inilah dia akan mencetak hasil yang terakhir. Sehingga didapatkanlah nilai pangkat. Nah, yang mana itu A pangkat B itu hasilnya itu hasil. Kita coba running. Buat lebih jelasnya kita coba running. Nah, di sini udah muncul runningnya. Ini yang pertama itu program menghitung faktorial. Kita masukin bilangannya. Bilangan bebas ya. Kita 12. Kita enter. Nah, faktorialnya adalah 4.090. Nah, setelah dia ngecek ini tuh dia langsung ke program yang kedua, yaitu program dari Fibonacci, karena di sini saya buat langsung dari di programnya itu. Nah, ketika masuk ke program deret Fibonacci, kita tuh diminta untuk memasukkan banyaknya deret Fibonacci yang akan kita coba 5 ya. Nah, kenapa dia 0 di awal? Karena awal itu X tadi kan kita deklarasiin dengan nilai awal itu yaitu 0. Nah, sehingga berarti dia akan 1, 1, 2, 3. Nah, setelah itu dia akan masuk ke program yang selanjutnya, yaitu program pangkat. Nah, program pangkat dia langsung masuk gitu. Setelah ketemu hasil, kayak ini tadi, saya masukin bilangannya, ketemu hasil, dia langsung ke program deret Fibonacci. Jadi dia tuh kayak otomatis gitu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi, nggak harus terlalu banyak enter gitu. Nah, terus ke program pangkat, kita masukin bilangan bulatnya. Bilangan yang akan dipangkatkan nantinya, kita coba 5. Jangan deh, jadi nggak sama. Kita coba berapa ya? 9 deh. Kita enter, masukkan bilangan pangkat. Bilangan pangkat di sini yang akan menjadi pangkatnya. Kita minta 9 pangkat berapa gitu. 9 pangkat 5 ya. Suka angka 5. Nah, ketika enter, nah kayak yang di CF tadi kan hasil dari 9. Dia kalau di kodiannya tadi kan hasil dari dia manggil variabel A. Variabel A itu nilainya 9 ini. Dia keluar 9. Terus pangkat ini kan di kode itu dia manggil variabel B. B-nya itu 5. Terus adalah ini hasilnya. Ya hasil terakhirnya. Jadi ini sedikit penjelasan dari saya mengenai program prosedur rekursif, yang mana itu di dalamnya program menghitung faktorial, deret Fibonacci, dan program pangkat. Mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.